والنفحات والبركات وارفع البلاء والوباء وادفع البلاء والوباء واحفظنا من البلاء والوباء وسلمنا من البلاء والوباء بجاه سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ببركة ليلة من ليالي رمضان وعلى مناجم الأولياء والصالحين خصوصا الإمام عبد الله بن عبد الحداد والحبيب علي بن محمد الحبشي والإمام الكتب أبو بكر محمد سجاد وسيدنا الجاد عمر بن حسن وسيدنا الجاد زيد بن علي وسيدنا الوالد عبد الرحمن وسيدنا حسن بن أحمد هارون وجميع أولياء الصالحين خصوصا سيدنا الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب بن شهاب بكر بن سالم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. وقال سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي في ليلة من ليالي رمضان إلى ما قال الليلة الثالث من شهر رمضان سنة 1320 هجرية بمسجد الرياض بعد صلاة التراويح. أهل الصفا إخوانكم أهل الصفا مع الله في مثل هذه الأوقات كم عطايا تنزلت عليهم وكم مواهب، وأهل الحجاب في قبلتهم ما حازوا إلا العذاب في الدنيا والآخرة، ونحن الصغار حكمنا صلينا وقرأنا وذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لصور معاني من عبر عليه رمضان كله ولا وقف على أسراره ولا عنوانه وهو محروم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما عظمنا بهذا الوقت الشريف أن يجمعنا حضرات قدسه مع أهل الشهود بمحض فضله وكرمه. ويوم الخميس بمصلى قال رضي الله عنه: ما أسهل المعصية الغيبة على اللسان. قال صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة لما قالت له: يا رسول الله حسبك من صفية كسرها، لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته، احفظوا صيامكم من الغيبة والنميمة. والغيبة إلا من الخلطة، فلو جلس الإنسان وحده معاد بايعت معهد، وضرار الخلطة أشد من ضرار العزلة. وقال رضي الله عنه: خارق العادة إلا من حفظ الجوارح السبعة وحجر المعصية ما هو الماشي على الماء ولا الطيران في الهواء. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di malam kedua Ramadan, malam yang kita berharap Allah memuliakan kita dengan nikmatnya, memuliakan kita dengan keberkahannya, yang semoga kita berharap amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan pahala yang besar, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa menyempurnakan ibadah Ramadan dengan semua amal kebajikan, dengan semua amal saleh yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa
besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pintu rahmat Allah akan mengangkat musibah, bala, bencana yang menimpa kehidupan manusia, khususnya kehidupan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap semoga Allah memperkuat iman kita, memperkuat tauhid kita, memperkuat akidah kita, memperkuat keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan kita mendirikan usaha untuk menjaga diri, semoga Allah menjaga diri kita dan menyelamatkan kita semua. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, kembali kepada nasihat daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Beliau mengatakan, lihatlah saudara kalian orang-orang yang disebut Ahlus Shafah, orang-orang yang waktunya murni dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan kenikmatan yang besar. Mereka merasakan kelezatan yang sangat waktu mereka dengan Allah. Bukan cuma saat ibadah, artinya bukan saat mereka menjalankan sholat, menjalankan baca Quran, berzikir, tapi emang waktu mereka, hati mereka sudah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ini orang-orang yang tenggelam di dalam kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Habib Ali, seperti di waktu-waktu seperti ini, berapa banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Makanya kita tuh dianjurkan oleh baginda Rasul duduk dengan orang-orang yang istimewa. Duduk dengan orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dengan para alim ulama yang diharapkan duduk dengan ulama ini lalu timbul di dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Bukan terus santai, bukan terus aman, saya sudah dekat dengan ulama ini aman, saya gak bakal celaka. Bukan itu yang dituju. Yang harapan timbul rasa takut sama Allah. Oh, saya sudah ikut pengajian ini, saya sudah ikut kelompok ini, saya bakal aman, gak bakal celaka, dunia akhirat saya bakal aman. Siapa yang bilang? Siapa yang ngomong seperti itu? Jaminan dari mana? Terus benar nggak kita sidik nggak? Benar nggak? Tergantung dengan itu semua. Lihat para sahabat duduknya dengan Nabi Muhammad SAW. Duduknya bukan dengan kelas ulama, bukan dengan kelas aulia, bukan dengan kelas kroco-kroco kalau kita bilang. Duduknya dengan manusia yang paling dicintai sama Allah. Itu pun masih merasakan ketakutan kena murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita banyak sekarang ini kita magrur, artinya berkhayal yang berlebih tak pada pas tempatnya. Seakan-akan saya sudah ikut ini bakal aman, tenang, nggak usah takut, nggak usah bingung. Saya kenal dengan fulan bakal selamat. Siapa yang ngomong? Terus kejujuran kita, sidiknya kita dalam cinta kepada ulama-ulama itu benar apa enggak? Kalau enggak, rugi. Karena berapa banyak yang hanya sekedar tujuan dunia, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan berapa banyak orang yang minta dunia, Allah kasih, tapi enggak semuanya dikasih dunia. Tapi kalau yang minta dunia dan akhirat bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirat adalah lebih baik dan lebih utama karena di situ selamanya akan datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dengan orang-orang yang sulaha, saleh, ahli ibadah, yang hari-harinya itu terpikirkan dirinya untuk selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga dari wajah mereka memancar cahaya, memancar kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh duduk dengan orang-orang yang namanya ahli hikmah, al-hukama, yang maksudnya bagaimana kita mendapatkan hikmah untuk menilai diri kita yang kurangnya ini sangat banyak, kesalahannya sangat banyak, kekeliruannya sangat banyak, sehingga ngoreksi diri, memperbaikinya, memperbaiki
bukan nilai orang lain. Bukan itu yang dicari. Seakan-akan kita yang sudah paling sempurna, yang lain kurang. Saya sudah paling baik, yang lain kurang. Saya sudah paling tahu, yang lain tak tahu. Saya sudah paling pintar, yang lain tak pintar. Saya paling pandai, yang lain tak pandai. Nah, bukan itu yang diminta. Kalau kita duduk dengan orang-orang ahli hikmah, akan dihadirkan terbuka. Oh, ya Allah, ternyata di sini wah saya kurang. Gak pernah lihat kekurangan orang yang lihat kekurangan di diri. Sampai-sampai kan kita ingat satu ucapan pun ma'allah. Illa takun ma'allah, takun ma'aman ma'allah, fa'innahu yuwasiluka ilallah. Duduklah dengan Allah. Habiskan waktumu dengan Allah. Kalau belum bisa, belum mampu, duduk dengan orang-orang yang duduk dengan Allah. Allah sampai pernah kita ada ulama-ulama yang ditanya, gimana saya cari Allah? Cari majelis zikir. Karena di situ bukan terus ada Allah, di situ turun rahmat Allah, turun pandangan keridhaan Allah, turun pandangan kelembutan dari Allah. Di situ Allah turunkan ridhonya. Kau cari Allah di situ, artinya kau akan dapat keridhaan dari Allah. Nanti kau akan ada waktu berjumpa dengan Allah. Yang disampaikan kapan? Nanti seperti yang disampaikan dulu kita sampai kemarin, bahwa di surga ada 5 yang tidak ada di dunia. Salah satunya dia tak berjumpa dengan zatnya Allah. Dan itu pasti. Dan semua nanti dari kita ini akan berjumpa. Artinya berjumpa di sini ada yang nanti kita ini berjumpa dalam keadaan disidang. Tapi ada yang dimurka. Laisa bainaka wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antara kita dengan Allah nanti penerjemah. Kita cuma dengan Allah. Sidang. Yang selamat, yang celaka. Baru nanti urusan di surga cuma melihat zat Allah yang Allah ridho sama kita. Nggak ada perasaan takut, perasaannya gembira dan senang. Nah, ini kita diminta duduk sama orang-orang yang selalu mereka ini dengan Allah. Kenapa? Karena pasti mereka akan menghantarkanmu kepada Allah. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita, mereka cuma merasa punya tugas mengantarkan kita sama Allah. Enggak ingin kita sama dia, oh itu sama anak, udah ikut anak aja selamat. Bukan itu yang mereka maksud. Mereka cuma ingin kita, ayo ikut bareng-bareng. Mau ketemu Allah, mau menuju kepada Allah, mau mencari rahmat Allah, ayo bareng-bareng kita juga mau cari rahmat Allah. Sehingga apa? Mereka pun jadi pipa-pipa penyebar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebagian orang yang menjadi pipa-pipa penyebar murkanya Allah. Alhamdulillah min. Ini yang kita ingin, kita ini menjadi bagian pipa-pipa penyebar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka orang-orang yang tertutup. Tertutupnya bukan Allah tutup. Enggak, Allah nggak pernah tutup. Allah nggak pernah menyatakan berbuat zalim. Allah sudah mengatakan inni haramtu 'alan nafsi dzulma wa ja'altu bainakum muharrama. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku telah mengharamkan terhadap diriku perbuatan zalim dan aku menjadikan di antara kalian ini zalim satu perbuatan yang diharamkan. Kalau Allah tutup, padahal Allah punya hak bebas. Hak yang tidak bisa dibantah, punya hak yang tidak boleh dipertanyakan. Karena nanti kita disuruh akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ini tidak pernah zalim. Sedangkan mereka orang-orang yang tertutup karena mereka menutup diri dari rahmat Allah. Contoh gampang ini, ibaratnya kita ini tahu janjinya kita salah, tapi mau saudara. Kayak kadang kita dikasih tahu, seperti yang disampaikan dulu pernah ada tamu yang sampai mampir dan mengisi waktu tausiah maghrib di Masjid Menara. Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Aqtas. Beberapa tahun lalu lagi datang kemarin. Salah satunya beliau mengingatkan, dan ada lagi satu lagi kemarin juga pernah mengingatkan. Habib Jindan juga menyampaikan di Masjid Menara juga.
Seandainya ada orang yang dikasih tahu nih, orang lagi duduk ada ular atau kalajengking berbisa jalan menuju ke arahnya, dikasih tahu, kakak ada ular tuh berbisa, ada kalajengking. Biarin saja, ngapain ngatur saya, itu ular urusannya dia. Pakai ngasih tahu. Ini orang goblok terbaru. Terus goblok terbaru dikasih tahu enggak? Kayak udah tebal. Nah, ini ternyata banyak orang-orang yang seperti ini. Dan sekarang ini permainan kata-kata ini hebat. Nah, kita yang harus hati. Seakan-akan kita ini selamat, bakal selamat terus. Kesannya kalau Gusti Allah itu ada catatan, Gusti Allah seakan-akan tidak tahu. Padahal satu kesalahan tetap akan menjadikan kegelapan. Nah, ini orang-orang yang ahlul hijab. Kenapa? Karena khawlatihim, yang mereka sendiri, karena keghafilannya mereka, kealpaannya mereka, kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka mendapatkan azab di dunia ataupun di akhirat. Berapa banyak ulama mengingatkan kita, dan mungkin kita tidak kaget. Contohnya apa? Termasuk azab yang besar, azab yang namanya azab bagi kita. Ini kan saya ini zaman saya apa? Corona ini ya. Jangan corona ini dianggap azab yang paling besar. Nah, bukan. Azab yang paling besar, berapa tahun kita ibadah nggak pernah merasakan nikmat sedikit pun itu. Kita sholat nggak pernah tahu rasa nikmatnya sholat. Kita baca Quran nggak pernah rasa tahu nikmatnya baca Quran. Kita baca selawat, yang mana selawat ini disampaikan kepada Rasulullah. Seperti beliau Al-Habib Ali Al-Jufri saat ditanya tentang masalah selawat, ya Allah, selawat, nikmatnya selawat, selawat yang kau baca disampaikan selawat ini kepada Nabi, ya Allah, terus Nabi tahu namamu, kenal namamu, kemuliaan apa ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak pernah merasakan sedikit pun nikmatnya selawat. Ini yang namanya ada. Tapi kalau masalah makanan kita tahu, oh enak ini makanan. Minuman kita tahu, kita pas saat haus, panas, berbuka, panas berpuasa gini ya. Buka, es jeruk, es teh, es kelapa muda, minum, sampai kadang ngomong alhamdulillah itu tenanan, alhamdulillah, nikmatnya makan apa? Pas haus minum, tapi tidak tahu nikmatnya saat itu dia apa? Ada satu kenikmatan, Allah ini ridho sama dia. Allah mengatakan kau mau minta apa aku beri. Allah mengatakan urusan pahalanya ini tanggunganku, anak aziyun bi. Nggak pernah kita kayak itu ada. Bagi orang-orang yang mulia itu merupakan adab yang sangat parah. Anda saya kan apa yang mikir adab yang parah ini apa? Corona malah. Bab corona ini baru mungkin malah corona. Tapi kalau kita ingin corona hilang itu sebenarnya gampang. 3 hari tidak ada berita corona, insya Allah corona hilang. 3 hari tidak ada berita corona, satu pun tidak ada berita tentang corona. 3 hari di televisi tidak ada, di berita tidak ada, corona tidak ada berita, itu insya Allah hilang. Tapi kalau berita setiap menit keluar, ya tidak bakal hilang. Coronanya betah. Bukan contoh di berita ini malah jadi berita. Ini malah seperti itu. Nah ini adab, termasuk adab. Ini kita bulan Ramadan. Nggak ada setan, anggap kita ngambil yang paling enak. Setan secara nyata mah diikat, nggak boleh ganggu. Kalau kita ngambil sifatnya toh itu awal ini, sifatnya setan lu yang yang awal ini. Kita pengen yang ngambil masalah setan ini mah diikat, nggak boleh ganggu. Tapi kok kita belum ada perasaan enak ibadah, mungkin masalahnya apa kita? Saat kita sholat, kita dikatakan saat kita sujud ini paling dekatnya kita dengan Allah. Sampai Rasulullah mengatakan perpanjang itu sujud, banyakkan doa minta sama Allah. Akrabayakum bainal abdi wa rabbih fa huwa sajid, yang paling dekat antara sang Khalik Allah dengan hambanya saat sang hamba itu sujud. Merasa nggak punya harga diri, nggak punya apa-apa, rendah, hina, kotor, wajah yang dia banggakan ditempelkan ke tanah. Berserah diri kepada yang maha tinggi, yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu kira entuk juga di bulan Ramadan rasanya enggak entuk, gila berat.
Kalau sudah Ramadan nggak dapat, bulan lain mau dapat, kayaknya nihil, istilahnya katanya gitu. Seakan-akan nihil, nggak mungkin. Gambaran-gambaran ibadah kita jalankan, sholat, baca Quran, zikir, tapi makna yang terkandung di dalamnya banyak yang kita lewati. Gambaran-gambaran kita orang yang seakan-akan bertuhankan Allah ada, tapi benar-benar dalam kenyataannya hati kita bertuhankan Allah seakan-akan tidak ada. Contoh seperti yang disampaikan dalam satu hadis, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita keluar dari rumah saja Bismillah, alhamdulillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula. Insyaallah itu rata-rata doa apa? Kan dalam hadisnya Rasulullah mengatakan budida, wa kufita, wa rukita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan kalau kita keluar rumah baca itu, kata Rasulullah mengatakan apa dalam sabdanya? Budida, wa kufita, wa rukita. Kau diberi hidayah sama Allah, kau dicukupkan oleh Allah, kau dijaga sama Allah, diselamatkan sama Allah. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Sudah dikatakan sama Rasulullah, budida. Si ngomong kan Nabi ini, wali mana? Kadang kalau kita yang ngomong wali kan harus ceklan, si ngomong pulang wali, ngomong mana bakal keliru. Wah ceklan, jadi Nabi Muhammad yang ngomong. Nabi Muhammad sudah mengatakan, budida, kita, kita. Kau sudah diberi hidayah, kau dijaga sama Allah, dilindungi, dicukupkan. Artinya saat itu sudah kau berjalan, terus pasrahan kali Gusti Allah, sing penting aja nentang hukumnya Gusti Allah. Karena berapa banyak orang yang menentang hukum Allah di dunia kayaknya santai menang, dan di dunia kita lagi kok akhirat remuk sarang remuk. Terus pangkatnya wong sing paling top iki sing dunia paling top sapa cek Abu Jahal cek kalah. Abu Jahal ini nantang kanjeng Nabi dunia akhirat. Ini kok rasane kaya apa nek ada Gusti Allah Abu Jahal. Anda itu nanti kayak apa Abu Jahal? Bu, kalau kita lihat ini yang paling dahsyat ini katanya hukum yang diberikan katanya Fir'aun, Haman, Qarun. Abu Jahal itu yang mana? Fir'aun musuhnya Nabi Musa. Abu Jahal itu yang mana? Nabi Fir'aun mati cek peti mana Gusti Allah. Aku tuh peti atau mati yang mengingat dari itu apa Tuhan Bani Israel. Abu Jahal enggak. Waktu mau dipenggal kepalanya sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, pesan kau bilang sama Muhammad, aku jadi musuhnya dia dunia akhirat. Dunia wis ketok motor kalah, akhirat cek nantang. Padahal akhirat tak bakal kesempatannya. Ini mungkin di istilahnya di kuburan malaikat sama pelai mana? Suka betul pelai. Tapi seperti itu. Kalau sudah manusia ini punya sifat yang setan pun sawit kendel kan mereka benar-benar didikanku berhasil dengan setan itu sama orang. Setan ada mau dibuah dengan itu murid saya yang paling hebat, saya salut sama dengan. Wah kalau itu mungkin saya datang setelah dengan saya mau belajar dengan malah wali dengan. Ini yang terjadi seperti itu. Nah, ini gambaran ibadah kita dirikan. Jangan lupa kita minta sama Allah gambaran maknanya kita ini. Makanya Sayyidina Al-Baqi dan Muhammad bin Ali Ba'alawi beliau pernah mengatakan kalau ruh seorang hamba sudah sujud maka roh itu tidak akan pernah bangun lagi. Padahal minimal kita ini berlatih tiap hari untuk menjadikan roh kita sujud. Bukan cuma jasad kita. Jasad kita ini saat kita sujud, hawa nafsu kita tidak ada yang sujud. Ketemu imam sing bocor untuk sujud kita ketemu lagi, aduh imam ini males ya. Iya kan? Kalau sudah imamnya yang kelihatan, waduh imam ini belai, aduh semua ini. Nah minimal kalau kita sholat, kita tidur, kan sudah disampaikan dalam ajaran adab dan akhlaknya Nabi. Kalau kita tidur ikutin adab dan akhlaknya Nabi, saat kita tutup mata dengan cara curah tidurnya Nabi, rohnya kita ini sujud di alasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sedangkan mereka para awliya kalau sudah sujud tidak bangun lagi rohnya itu tetap sujud sama Allah. Mereka orangnya berdiri jalan dengan kehidupannya tapi rohnya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang istimewa. Maka dalam keadaan apapun mereka mendapatkan kemuliaan Allah. Nah, seperti dikatakan oleh Habib Ali,
seandainya orang masuk ke Ramadan maka tidak mendapatkan rahasia Ramadan, makna Ramadan, kemuliaan Ramadan, keuntungan Ramadan, maka mereka ini orang-orang yang termasuk makhluk diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Maka termasuk cukuplah apa yang disampaikan dalam saat Rasulullah masuk bulan Ramadan. Datang malaikat Jibril, Rasulullah lagi mau naik atas mimbar, maka Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ternyata di situ Rasulullah disuruh nyamini sama doanya malaikat Jibril. Nah ini moga-moga kita tidak termasuk di dalam itu. Orang yang tidak bakal dapat, pasti tidak bakal dapat. Itu sudah disampaikan, tidak bakal dapat. Yang pertama, muraka durhaka sama orang tua. Yang termasuk istri durhaka sama suami. Terus yang ngadu domba. Yang ketiga, yang selalu memakai hal yang menjadikan hilang akal, baik dengan minuman keras ataupun dengan narkoba. Nggak bakal dapat, nggak bakal dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah membukakan pintu untuk orang itu terbuka hatinya dan bertobat sehingga akhirnya turun kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin. Allahumma. Di sini lagi diingatkan tentang bab hibah. Hibah ini nggak terjadi kecuali kita ngumpul. Nggak mungkin orang sendirian hibah, nggak mungkin kecuali orang itu stres. Orang kalau hibah duduk sendiri ngomong, wah itu udah stres, gitu, stres. Tapi sudah zaman sekarang bisa kita nggak duduk sama orang ternyata megang handphone, berarti hibah lah gitu. Baik itu dengan mulut ataupun dengan tangan. Tapi kalau dulu handphone harus dengan tangan. Kalau nggak pakai mulut, sekarang pakai muka bisa video call, hibah, nalor itu dan macam-macam. Maka kita berharap zaman kita ini sebenarnya mudah untuk masuk ke dalam surga. Ternyata tantangan untuk neraka juga sangat mudah. Kita ini dibukakan itu pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang kita juga memilih jalan untuk mendapatkan murka dari